LKKPN Pekanbaru, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta PT Pertamina Patra Niaga AFT Minangkabau berkolaborasi dalam program pengelolaan keanekaragaman hayati kawasan konservasi di Pulau Bando, kawasan konservasi Pulau Pieh, Sumatera Barat. Staf ahli Menteri Kelautan dan Perikanan bidang ekologi Hendra Yusran Siri mengatakan program ini disebut dengan kado spesial dan sirancak ulakan. Kado spesial kepanjangan dari kawasan Bando Spesifik Konservasi Alam Laut, yaitu model pengelolaan kawasan konservasi terintegrasi berbasis kolaborasi yang diharapkan dapat menjadi model kolaborasi berbagai stakeholder dengan mengintegrasikan upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan di kawasan Bando dan laut sekitarnya. Hendra menjelaskan kolaborasi interaktif di Pulau Bando telah menjadikan Pulau Bando sebagai kawasan konservasi pertama dengan menggunakan energi terbarukan, ramah lingkungan, dan teknologi di Indonesia dalam mendukung aktivitas konservasi penyu dan wisata survival. Ya, tentunya kami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyambut baik ini ya, karena ini adalah inovasi yang dihasilkan oleh teman-teman dari UPT yang juga merangkum dan juga melibatkan multi pihak di sini. Jadi yang pentahelik tadi. Jadi sekali lagi juga terima kasih LSM terlibat, masyarakat terlibat, pihak swastanya juga terlibat, pemerintah provinsi terlibat, pemerintah daerah juga terlibat. Jadi tentunya ini akan sangat baik dan praktek-praktek baik seperti ini kita harapkan nanti akan bisa ditelurkan, bisa menjadi cikal bakal untuk kegiatan kawasan konservasi lainnya. Di mana Sumatera Barat ini adalah salah satu contoh provinsi yang bagaimana jejaring antara kawasan konservasi nasional dan provinsi itu berlangsung dengan baik. Ketua LKKPN Pekanbaru Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rahmat Irfansyah mengatakan, kado spesial adalah model pengelolaan kawasan konservasi terintegrasi berbasis kolaborasi. Ia berharap kado spesial dapat menjadi model kolaborasi berbagai stakeholder dengan mengintegrasikan upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan di kawasan Bando dan laut sekitarnya. Pasar kita tidak hanya pasar domestik, tapi juga lebih dominan adalah pasar mancanegara. Sehingga kelompok masyarakat ini kita siapkan bersama-sama dengan kolaborasi tadi itu, kita bergerak bersama-sama sehingga manfaatnya itu dirasakan oleh kelompok. Nah, yang menarik lagi, kelompok binaan kita ini sudah mendapatkan juga reward penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Coastal Award gitu ya, untuk menunjukkan bahwa kelompok ini sudah terkelola dan terbina dengan baik. Jadi kelompok masyarakat nelayannya bergerak memanfaatkan kawasan konservasi Pulau Bando, tapi ibu-ibunya, masyarakat anak-anaknya itu dibina juga oleh Pertamina. Makanya kita start dari sini. Kenapa kita pilih titik ini sebagai titik launchingnya? Karena ini adalah titik pertama kita menuju kawasan konservasi nasional. Dan ini adalah binaan Pertamina, binaan DKP Provinsi, binaan Sekda Provinsi, dan kami di Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru bawahan Pak Staf ahli Menteri, Pak Dirjen, untuk terus juga mengkolaborasikan. Jadi kolaborasi ini bukan hanya sekedar kolaborasi singkat ya, ini sudah proses panjang yang kita bangun. Di kolaborasi interaktif itu adalah tingkat partisipasi tertinggi sebenarnya dalam teori partisipatif ya, di mana kita berkolaborasi itu sudah sampai pada level penentuan kebijakan, pengambilan decision making ini sudah ada di situ. Jadi kami bersama dengan seluruh yang berkolaborasi ini mulai dari awal, mulai dari proses berikutnya sampai ke monitoring implementasinya kita akan laksanakan secara bersama-sama. Sementara itu, perwakilan eksekutif General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Riki Madianto mengatakan, PT Pertamina Patra Niaga AFT Minangkabau melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL Sirancak Ulakan berkolaborasi dalam program pengelolaan keanekaragaman hayati kawasan konservasi di Pulau Bando, kawasan konservasi Pulau Pieh, kawasan pesisir pantai Tiram, Padang Pariaman. Riki menyebut program Sirancak Ulakan juga memperdayakan kelompok masyarakat rentan melalui berbagai inovasi sosial yang merupakan dampak dari kegiatan konservasi Pulau Bando. Ya, tentunya kita sebagai perusahaan BUMN ya yang memang harus berkontribusi
terhadap kemajuan masyarakat sekitar juga. Jadi tidak hanya semata mencari keuntungan buat negara, tapi juga harus mempunyai program-program yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar lokasi kita. Dalam hal ini kalau yang untuk proyek yang sekarang itu di masyarakat sekitar Aviation Fuel Terminal Minangkabau yang saat ini melayani penyaluran BBM penerbangan di Bandara Minangkabau. Dan kembangkan lagi mana-mana peluang-peluang kolaborasi dengan masyarakat sekitar yang bisa kita jalankan gitu. Tentunya tujuan akhirnya adalah demi kesejahteraan atau meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kelestarian lingkungan saat ini. Sementara itu, Sekdaka Padang Pariaman Rudi Repenal dirilis dalam sambutannya memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada LKKPN Pekanbaru dan PT Pertamina Patra Niaga AFT Minangkabau dengan program-program yang sangat memperhatikan dan peduli terhadap keberlangsungan kelestarian alam, yang mana dengan program kolaborasi multi-stakeholder tersebut akan menumbuhkan hal-hal baru yang juga akan menunjang perekonomian masyarakat sekitar. Dari 17 kecamatan itu, 6 kecamatan itu berada di kawasan pesisir. Ada 42 km panjang garis pantai yang ada di Padang Pariaman ini. Sebelumnya panjangnya 67, tapi setelah kita memekarkan kota Pariaman, itu tersisa 42 km garis pantai ini merupakan lokasi yang sangat strategis yang harus kita kembangkan di dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Apakah itu pada sektor pariwisata, sektor peningkatan kawasan pesisir, yang rata-rata di sini berkembang dan ada masyarakat kami yang sebagian besar menggantungkan hidupnya kepada potensi laut. Maka ini merupakan bagian yang tak kalah penting kita harus perhatian. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Dori Fedriwel, Padang TV.